Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, di bab 8 ya, pencemaran lingkungan. Oke. Nah, di halaman kedua ini ada 2 gambar, yaitu gambar kanan dan kiri ya, sampean bisa lihat. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian tentang gambar-gambar di bawah ini? Gimana, bagus nggak kira-kira? Andaikan sampean punya lingkungan seperti ini, enak nggak? Nggak enak ya. Nah, di situ di sebelah kiri ada gambar anak yang dia sedang main di atas perahu, tetapi airnya, kita fokus ke airnya ya. Airnya sangat kotor. Di situ ada banyak sampah, ada plastik, ada botol, ada kayu. Jadi ada sampah baik sampah itu organik maupun anorganik. Kemudian yang gambar kanan bisa kita lihat itu ada air, airnya berbuih ya. Nah, itu air sungai berbuih. Kira-kira kenapa ya itu ya? Kenapa kira-kira? Nah, sampai bisa lihat sampingnya itu ada pabrik. Jadi air yang berbuih itu bisa jadi karena pencemaran dari limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Adalah 2 gambar ini adalah salah satu contoh dari pencemaran lingkungan ya, terutama ini pada air. Oke, slide selanjutnya. Kemudian tadi udah lihat gambar, saya ngomong pencemaran air. Sebenarnya pencemaran lingkungan itu apa sih? Nah, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, ya zatnya ya bisa tadi, bisa barang-barang tadi, kemudian energi, contoh kita menggunakan sepeda motor lah, itu kan dari bensin tadi diubah ya energinya menjadi energi gerak. Nah, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini pengertian pencemaran lingkungan ya, sesuai Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan ya. Nah, pencemaran sendiri ada banyak sebenarnya ya, ada pencemaran air, ada pencemaran udara, ada pencemaran tanah, pencemaran suara ya. Tapi ini nanti Bu Nela cuma bahas yang pencemaran air, pencemaran udara, sama pencemaran tanah aja. Jadi untuk pencemaran yang lain kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, lanjut. Pencemaran air ya, pencemaran air atau polusi air ya. Nah, penyebabnya pencemaran air itu apa? Nah, penyebabnya karena adanya polutan. Polutan itu apa sih? Polutan itu adalah sesuatu ya yang masuk ke dalam air tersebut. Contoh di sini ada polutan berupa sampah, cairan limbah, bibit penyakit. Kemudian logam berbahaya. Nah, ada sampah itu ya bisa berupa plastik, bisa kertas ya. Jadi bisa sampah yang dia organik maupun anorganik, yang bisa didaur ulang maupun yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian ada ini sampah rumah tangga biasanya ya, cairan limbah ya berupa deterjen, minyak. Ya. Kemudian ada bibit penyakit berupa bakteri Shigella dysenteria. Ini penyebab disentri ya, bakteri penyebab disentri. Kemudian logam berbahaya bisa merkuri, air raksa, kadmium, krom, ataupun timbal.
Nah, ini ada gambar sumber-sumber pencemaran air. Nah, sumbernya bisa dari rumah tangga. Ini penyumbang terbanyak ya ini. Jadi rumah tangga setiap hari itu menghasilkan banyak sekali sampah. Sumbernya dari mana? Dari sampah, cairan atau limbah, MCK. MCK itu mandi, cuci, kencing. Kemudian limbah B3. Limbah B3 itu bahan berbahaya dan beracun. B3 bahan berbahaya dan beracun. Kalau dalam rumah tangga ini biasanya kayak cat ya, kemudian thinner itu ya, mungkin habis ngecat ya, masih ada sisanya dibuang ke sungai ya, atau thinner atau tidak sengaja kebuang lah ya, karena cat kan mahal harganya, masa dibuang ya, tidak sengaja kebuang. Nah, seperti itu. Nanti akan menjadi pencemaran pada air jika masuk ke dalam air. Kemudian ada polutannya ya, yang biasanya ada di air, ada bakteri Shigella dysentery tadi yang saya sebutkan sebagai penyebab disentri. Kemudian ada deterjen, minyak goreng, atau plastik. Kemudian yang kedua ada lalu lintas. Nah, lalu lintas ini contohnya gini ya, kalau di air berarti kapal laut. Nah, kapal laut itu biasanya kan ketika berlalu lintas, ya, maka ada terkadang ya ada olinya lah yang keluar ya, bocor, ada yang minyaknya bocor lah, tumpahan minyak dan lain-lain itu juga sebagai salah satu sumber-sumber pencemaran air. Nah, ini digambar banyak sekali ikan yang mati ya ini. Nah, banyak sekali itu. Banyak senang Bu makan lihat ikan mati. Ya enggak ya. Karena ikan-ikan ini dia yang mati nggak cuma yang besar, yang mati juga yang kecil, yang harusnya dia dalam ekosistem ya kita butuhkan, kemudian mati, nggak ada yang meneruskan si ikan-ikan tadi ini ya. Kemudian kalau kita makan ikan-ikan yang dia mati karena keracunan ini, apalagi kalau matinya karena timbal dan lain-lain itu ya, barang yang berbahaya, logam ya, itu akan masuk ke dalam tubuh kita kalau ikan ini kita makan. Jadi kalau ada ikan mati seperti ini ya kita jangan ikut makan ikannya ya, jangan kok seneng. Nah, ini termasuk salah satu pencemaran yang ada di lingkungan kita, terutama di air. Selain itu ada pertanian. Nah, pertanian polutannya berupa pestisida dan pupuk anorganik. Nah, biasanya yang dijual banyak di toko-toko obat pertanian ya, pestisida. Nah, pestisida ini merusak karena apa? Karena makhluk hidup yang dia sebenarnya tidak menjadi hama dalam pertanian juga ikut mati ya. Contohnya seperti ikan. Nah, di sungai di sawah sendiri itu kadang kan ada ikannya, enggak cuma ikan, ada yuyu, ada belalang. Lah, itu dalam ekosistem kan dia membantu. Sebenarnya dia tidak menjadi hama yang membahayakan pertanian, tetapi kalau di pestisida maka semuanya akan mati ya. Ini akan mengganggu ekosistem yang ada di lingkungan kita. Selain itu kondisi tanah juga akan jelek ya, karena mineral-mineral yang ada di dalam tanah nanti akan rusak dengan adanya pestisida dan pupuk anorganik ini. Kemudian yang keempat, industri. Nah, ini polutannya bisa garam anorganik, asam anorganik, senyawa organik, dan logam berat atau kadmium, air raksa, atau merkuri. Oh, ini ada gambar si cacing isi planaria ya. Nah, ini adalah indikator kualitas air. Jadi kapan kalian pengen tahu, oh air ini masih bagus nggak sih kualitasnya, sampean bisa ngecek. Ngeceknya caranya gimana? Sampean lihat di lingkungan air tersebut masih ada nggak planarianya. Kalau ada planaria, ya itu menunjukkan kalau kualitas air itu masih bagus, ya masih bisa digunakan. Nah, sedangkan kalau di air tersebut kok banyak Escherichia coli ya. Nah, ini menunjukkan bahwa air tersebut sedang tercemar ya, indikator air tercemar. Escherichia coli ini banyak kita temukan di feses-feses kita juga ya. Nah, jadi kalau sampean ngambil sampel di suatu tempat, sampean lihat kok banyak bakteri di bawah mikroskop ya, banyak Escherichia coli, maka
bisa dipastikan air yang sampean ambil itu kualitasnya sudah sangat buruk. Oke, lanjut dampaknya. Nah, dampak pencemaran ya. Pencemaran banyak penyebabnya. Yang pertama ada secara fisik ya, pencemaran secara fisik. Nah, ini mengakibatkan naiknya temperatur air sehingga mengganggu ekosistem perairan. Kemudian ada dampak pencemaran secara kimia. Nah, misalnya adanya merkuri atau air raksa yang masuk dalam ke air atau timbal ya. Nah, ini menyebabkan kerusakan sel. Kemudian ada pencemaran secara biologi, misalnya oleh bakteri patogen, menyebabkan penyakit ya. Kemudian pencernaan dan penyakit kulit ya tadi ya. Shigella dysenteria tadi ya, dia sebagai pencemar dengan cara biologi ya. Kemudian dampak pencemarannya terjadi eutrofifikasi, yaitu peningkatan populasi atau jumlah alga sehingga menyebabkan turunnya kandungan oksigen dalam air. Yang biasanya sering kan kita lihat ada di perairan ya air banyak sekali tumbuhannya ya. Nah, kemudian melambat laun airnya hilang. Jadi awalnya sungai ya dulunya awalnya sungai kemudian tiba-tiba jadi dataran gara-gara tadi ya tanahnya terlalu subur karena ada pupuk yang berlebihan sehingga terjadi eutrofifikasi ya pendangkalan sehingga airnya hilang jadi tumbuhannya banyak menyerap air kemudian tempat air tadi menjadi dataran biasa. Kemudian upaya bagaimana sih biar tidak mencemari air. Nah, kita harus pakai septic tank. Biasanya kalau sampai nyebut septic tank gitu ya. Nah, biasanya di rumah tangga untuk pembuangan BAB. Nah, di situ nanti akan ada bakteri yang dia menetralisir ya atau membersihkan sehingga air yang keluar dari septic tank ini nanti sudah bersih. Enggak langsung kalau kita buang air BAB terus WC-nya itu selangnya langsung diarahkan ke sungai. Nah, itu nanti akan mencemari air juga. Sebenarnya kayak kita BAB di sungai gitu juga mencemari sungai ya. Karena BAB yang kita keluarkan itu juga ada bakterinya. Ada banyak Escherichia coli ya yang tadi sebagai indikator kalau suatu lingkungan atau air tersebut kualitasnya buruk. Nah, seperti itu. Kemudian caranya upayanya ya penghematan air bersih ya, pakai air seperlunya saja. Kemudian pakai biopor. Biopori ini saluran ya, seperti pakai selang itu nanti dilubangi. Jadi kalau kita mau membuat tanaman tempat kita ada di paving atau di plester, nah sisakan satu bagian agar bisa air meresap ke dalam tanah. Kemudian ada sumur resapan air ya, ini hampir sama tadi dia bentuknya seperti sumur. Jadi untuk resapan kalau kita mau memaving atau maving masih bisa masuk airnya ya. Kalau biasanya pakai semen itu loh ya. Lah itu kita sisakan satu tempat ya, kita kasih lubang tetap biar air itu tetap bisa masuk ke dalam tanah. Untuk upaya pemerintah biasanya AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian pencemaran tanah. Nah, biasanya polutannya ya bisa minyak, pestisida, pupuk anorganik atau sampah. Sumbernya bisa pembukaan lahan pertanian, penambangan minyak dan rumah tangga. Nah, biasanya tanah ya tadi ya pestisida, bisa sumber dari pestisida, kemudian ada minyak atau kalau rumah tangga biasanya sampah ya, sampah biasanya ada kan sampahnya dibuangnya itu sembarangan ya, dibuang atau malah dikubur. Nah, itu kan nggak bagus. Kecuali kalau sampah itu adalah sampah organik, boleh. Contohnya daun. Nanti dia akan jadi humus. Tapi kalau plastik kemudian dikubur, nah itu jadinya sampai 100 tahun ya, lebih lah. Itu tidak akan terurai plastik tersebut sehingga dia akan menjadi polusi di dalam tanah. Yang bagusnya kalau punya sampah plastik dan lain-lain itu nanti didaur ulang ya, kita
biasanya kan kita jual ke orang-orang botol itu ya, biasanya bapak-bapak yang rongsokan itu ya. Lah nanti kalau ke atas nanti didaur ulang kembali. Lebih baik seperti itu, jangan dibakar atau dikubur. Kalau dibakar nanti juga menyebabkan pencemaran udara. Kemudian pencemaran tanah, dampaknya terjadinya kerusakan tanah, tanaman tidak tumbuh dengan normal, tanah menjadi tidak produktif, erosi tanah, banjir, dan kekeringan. Upaya penanggulangannya bisa dengan konservasi tanah ya, atau remediasi. Ini jadi tanah yang tadi sudah posisinya sudah kualitasnya buruk bisa diremediasi dengan cara penambahan zat kapur dan penanaman tanaman kacang-kacangan. Kayak banyak petani ya sekitar kita itu, mungkin bapak-bapak atau orang tuanya sampean itu ada yang tani kok sambat. Kenapa ya kok sampai itu ngeluh hasil panennya jadi jelek lah, karena tanahnya juga kualitasnya buruk sebenarnya. Nah, jadi butuh dilakukan konservasi tanah. Caranya gimana? Kalau nggak dikasih penambahan zat kapur atau penanaman kacang-kacangan, ya dikasih jeda antara nanam padi ke satu dengan kedua. Nah, itu kasih jeda. Kalau orang sini ya, orang bukan sini ya, Senori sini, kalau nanam kan enggak habis padi, nanti kadang padi lagi, enggak tanpa jeda, akhirnya mineral dalam tanah itu belum ada. Nah, seperti itu. Jadi tidak terjadi konservasi nanti. Kemudian yang kedua, reboisasi atau penghijauan ya, menanam dengan menanam pohon, biopori tadi saya sebutkan tadi, kemudian sumber resapan juga sudah saya buat tadi. Terima kasih, ini ya yang kita sampaikan untuk yang pencemaran udara dan pencemaran suara besok ya, minggu depan. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semua? Silahkan yang mau tanya. Bagaimana sampah bisa mencari air Bu? Oh ya, bagaimana sampah kok bisa mencemari air ya? Nah gini, jadi ketika kita membuang sampah, maka di situ akan ada mikroorganisme ya yang menguraikan. Semakin sampahnya, nah ketika menguraikan si mikroorganisme ini juga membutuhkan oksigen. Jadi semakin banyak sampah, maka akan semakin banyak mikroorganisme dan akan semakin banyak membutuhkan oksigen. Nah, di air ini kan ada kandungan oksigen. Nah, ketika oksigennya itu digunakan untuk siapa tadi mikroorganisme menguraikan sampah, maka oksigennya akan habis ya. Kalau sudah habis, airnya itu enggak ada oksigennya, maka kehidupan yang ada di air juga akan mati. Ikan mati ya, ada ikannya mati. Jadi air itu sudah tidak bisa ditinggali lagi oleh makhluk hidup. Jadi kualitasnya menjadi buruk. Nanti kalau sudah oksigennya enggak ada, akan tumbuh nih mikroorganisme anaerob. Mekanisme anaerob ini nanti akan melakukan aktivitas yang menyebabkan terjadinya produksi sulfur atau belerang, sehingga air akan menjadi berbau ya. Biasanya kan kalau sampai lihat kayak comberan itu kan juga berbau ya. Itu karena kadar oksigen airnya sangat rendah, sehingga airnya tidak bisa dipakai kembali karena secara fisik dan kimiawi sudah rusak ya, sudah kualitasnya sudah sangat buruk. Itu ya, paham? Oke, ada yang tanya lagi? Atau sudah cukup ya? Oke, karena ini jamnya juga sudah selesai. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Atau sudah nggak ada? Oke, kalau nggak ada yang tanya, berarti saya anggap sudah paham ya. Ya, baiklah, itu sekian penyampaian dari Bu Naila. Besok kita lanjutkan dengan pencemaran udara dan pencemaran suara. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.